Kenapa El Clasico Indonesia kali ini terasa beda? Bukan hanya sekedar rivalitas, tapi soal ujian kedua tim untuk menuju tangga juara. Simak video lengkapnya. Bobotoh, laga bertajuk El Clasico Indonesia akhir pekan ini akan tersaji. Persib melawan Persija. Tentu ini bukan hanya sekedar perebutan 3 poin, tapi ini adalah adu gengsi, adu mental, karena rivalitas kedua tim ini berlangsung cukup lama ya, terutama akhir-akhir ini. Dan yang lebih menarik lagi adalah posisi mereka di klasemen peringkat 2 dan peringkat 3 dengan poin yang sama, jumlah kemenangan yang sama, hasil imbang yang sama, dan hasil kalah yang sama juga. Jadi ini poinnya identik, yang membedakan adalah selisih gol. Persija menjadi tim yang paling produktif dengan paling banyak mencetak gol, dan Persib menjadi tim paling sedikit kebobolan. Jadi ini laga selain bertajuk El Clasico, bertajuk tim yang paling produktif dan tim yang paling sedikit kebobolan. Ini akan menjadi laga yang seru, laga yang akan membuktikan siapa yang lebih siap untuk meraih gelar juara tahun ini. Nah, untuk sedikit prediksi sendiri, untuk line up sendiri ya tidak akan jauh berbeda. Kita menunggu apakah Barba bisa main atau tidak. Dan Eliano dan Mark Locke sudah bisa tampil untuk tim Persib. Sementara di Persija, mereka kehilangan Fabio dan Gustavo Almeida serta Rio Matsumura. Tapi overall sih, kedua tim bisa diperkuat para pemain terbaiknya. Nah, Persib datang ke laga ini dengan hasil imbang lawan Kediri, meskipun secara permainan nggak buruk-buruk amat ya. Tapi Persib harus puas meraih hasil imbang, sementara Persija bakal kemenangan 2-0 lawan Persija Jepara lewat 2 gol pemain mudanya, itu memberikan semangat. Tapi di GBLA ini memang cukup angker ya bagi Persija. Persija sejak era Bojan Hodak, bahkan sejak tahun 2011 belum pernah menang lagi di Bandung ya, baik di Jalak Harupat atau di GBLA. Tapi juga Persib mesti waspada, karena Persija juga punya rekor tandang yang bagus ya di musim ini. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat menarik. Untuk kekuatan kedua tim, Persib tentu saja dengan pertahanan yang kuat, apalagi kalau Barba main. Mereka membangun serangan dari belakang, lebih sabar, berbeda dengan musim lalu yang selalu mengarah ke counter attack. Musim ini Persib lebih bisa membangun serangan dari belakang, membuild up serangan dari belakang, dan variasi serangannya cukup oke. Jika musim lalu hanya bergantung pada Ciro, musim ini lebih banyak variasi lah. Tapi memang harus diakui, ketajaman lini depan belum sebaik musim lalu. Sementara Persija, sebaliknya. Di musim ini mungkin Persija bukan tim yang paling sedikit kebobolan, tapi secara produktivitas dan efektivitas mereka bagus ya. Para pemain depan mereka seperti Alano, Maxwell, itu cukup berbahaya dan ditopang lini tengah yang sangat kuat. Meskipun Fabio tidak bisa main, tapi penggantinya pun Hanif Sahbani tidak kalah bagus. Nah, ini tentu akan menjadi PR bagi Bojan Hodak bagaimana meredam agresivitas serangan Persija ya, terutama ketika bola ada di Alano, itu selalu berbahaya. Karena pemain ini sulit dihentikan ya. Tapi sebetulnya akan menjadi bumerang juga jika pemain seperti Alano ini terlalu difokuskan ya. Para pemain lain juga harus difokus, seperti pemain seperti Maxwell, pemain seperti Runtukahu, itu juga sangat berbahaya. Jadi Persib tidak usah terfokus dengan Alano saja, tapi semua pemain patut diwaspadai. Dan sebaliknya juga Persib juga harus lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Karena selama ini, seperti yang sering saya buat di video, kelemahan Persib itu di efektivitas. Mereka selalu banyak menciptakan peluang, tapi gol yang tercipta sedikit ya. Termasuk sedikit lah, bukan sedikit banget gitu, dibanding musim lalu. Jadi ini merupakan PR bagi Bojan, dan lini tengah ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Van Basten Sousa melawan Tom Haye, kemungkinan akan banyak duel di tengah. Kemudian juga di wing, Eliano akan menghadapi Alano. Kemudian di Persib juga mungkin Berguinyong akan menghadapi bek-bek Persija yang tangguh. Jadi ini laga yang sangat menarik. Kedua tim mungkin akan seimbang ya, karena materi pemainnya bagus, market value juga kedua tim ini paling tinggi. Tapi ya sebagai bobotoh tentu saya berharap Persib menang, dan saya optimis sih Persib bisa menang tipis lah, tidak akan menang telak. Tapi apapun hasilnya sih, saya berharap kalau Persib menang ataupun imbang ataupun kalah, kita tetap dukung Persib, jaga kondisivitas. Nah, dan ini juga pesan saya untuk para bobotoh dan juga The Jack ya. Sebetulnya rivalitas itu sehat ya. Itu merupakan bumbu-bumbu dalam pertandingan, tapi ketika misalkan ledek-ledekan di sosmed, tolonglah jangan sampai berimbas ke kehidupan nyata, atau mungkin ledek-ledekannya jangan berbau sara, jangan terlalu nyinyir, karena
Kalau saya sih slow-slow aja ya, tapi kan terbukti jadi panas di sosial media itu kan bisa menimbulkan kekisruhan di dunia nyata. Jadi kita bawa adem aja, kita fokus dukung tim kesayangan masing-masing, kurangi nyinyir, karena kan yang berdampak tuh di perbatasan seperti Bekasi dan lain-lain. Kasihan gitu loh. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin jarang nonton bola jadi korban juga. Salam damai, salam sportivitas, fokus dukung tim masing-masing, dan saya sebagai bobotoh optimis Persib bisa menang. Ulasan bola dan salam olahraga.